Pun mereka di luar negeri, mereka juga masih punya hak untuk mendapatkan perlindungan serta jaminan keamanan dari negara. Jadi kepada pemerintah, tolong cukupkan mereka dengan pendidikan, agar mereka tahu dan agar mereka tidak mudah untuk dibohongi. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat. Senang sekali kita bertemu lagi di Haribah, Hari Membaca. Hari ini aku akan mereview novel lagi, novel yang sangat menarik tentunya untuk kita didiskusikan, untuk kita kaji bersama-sama. Yaitu novelnya judulnya Jati Saba. Penulisnya Ramadi Akmal. Aku di sini udah mereviewnya. Teman-teman nanti kalau mau membaca tulisan aku, resensi dari tulisan aku, nanti bisa aku kasih linknya ya di bawah, di caption. Oke, kita mulai ya. Pertama kita akan membahas terkait dengan penulisnya. Penulisnya adalah Ramadi Akmal, seorang perempuan ya. Kelahiran 5 Mei 1987, berarti umurnya sekarang 33 tahun. Selain menulis novel, ia juga aktif menulis esai, jurnal juga dia aktif. Kemudian ia menyelesaikan S1, S2 di UGM, dan S3 di Jerman. Jadi doktoralnya dia di Jerman mengambilnya. Keren-keren. Aku pertama akan mengulas sampulnya terlebih dahulu ya. Sampul novelnya. Menurut aku pribadi, subjektivitas aku kurang begitu tertarik dengan sampulnya. Kita tidak sedang membicarakan isinya ya, baru sampulnya. Kalau isinya lain lagi. Tapi kalau untuk sampulnya aku kurang begitu tertarik. Karena menurut aku terlalu ramai. Dan kemudian warnanya terlalu cerah gitu. Karena aku pribadi lebih suka yang simple atau yang sederhana nih. Contoh aku punya novel juga Silence, Susaku Endo. Ini sederhana. Maksudnya simple, nggak terlalu rame. Aku lebih suka novel yang sampulnya nggak terlalu rame, jadi simple aja gitu. Meskipun di sini ada gambar kuda lumping ya. Aku suka untuk gambar ini. Dia menggambarkan apa yang ada di novel ini. Memang mengangkat kebudayaan Indonesia banget gitu. Tapi mungkin terlalu ramai. Jadi mungkin kuda lumpingnya agak sedikit kecil saja seperti itu. Kemudian fontnya sedikit lebih diperkecil. Tapi oke, ini bagus kok. Selanjutnya setelah sampul, kita akan mengulas sedikit novelnya. Meskipun aku agak kurang sependapat dengan sampulnya, tapi kalau untuk masalah isinya, ini sangat menarik. Dari awalnya saja sudah diberikan provokasi dari salah satu penulis terkenal juga ya, Ahmad Tohari, yang menulis Ronggeng Dukuh Paruk, yang mengatakan bahwa tentang novel ini ya, sebuah potret realitas sosial yang dibuat dengan lensa tajam dan cerdas. Karya penulis muda berbakat ini mengungkap sisi lacur yang samar di tengah perubahan sosial kita. Mengesankan. Tidak berhenti sampai di situ, almarhum Eyang Sapardi Djoko Damono, ya, juri sayembara menulis novel DKJ 2010 juga menuliskan, masalah perdagangan tenaga kerja Indonesia sudah sangat sering muncul di media, tetapi novel ini mengungkapkan dengan baik sejumlah intrik dan latar belakangnya, yang menimbulkan ketegangan yang di sana-sini mencekam, yang bisa menyadarkan kita tentang betapa penting dan rumitnya masalah sosial itu. Dua orang ternama ya, langsung memprovokasi kita untuk membaca novel ini. Keren-keren. Oke, novel ini menarik untuk dibaca. Salah satunya adalah ada logo pemenang unggulan novel sayembara DKJ. Jadi teman-teman, biasanya novel-novel yang mendapatkan pemenang DKJ seperti ini pasti novel-novelnya bagus, karena juri-jurinya juga memang juri-juri yang ternama, yang pasti sangat jeli, sangat kritis menilai sebuah novel ini gitu. Kita membahas isi novelnya ya sekarang. Novel Jati Saba ini menceritakan tentang seorang wanita bernama Mai yang mengambil latar belakang setting tempatnya itu Jati Saba, sebuah perkampungan yang benar-benar masih sangat perkampungan dan desa.
seperti itu. Nah, dari penggambaran novel ini, Mai ini dikisahkan sudah sangat lama tidak pulang ke kampungnya. Jadi Mai ini bekerja sebagai TKI, tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, yang melalui agen, kemudian nanti bekerja di luar negeri melalui agen tersebut, seperti itu. Intinya TKI. Nah, ia akhirnya pulang ke kampung halamannya. Ia pulang ke kampung halamannya setelah lama tidak berjumpa dengan teman-temannya, dengan orang-orang yang ada di kampung halamannya. Terasa sekali ketika dia naik bis, kemudian pulang ke kampung halamannya, semua kerinduan tuh muncul. Semua ingatan-ingatan dia akan masa kecilnya semua muncul. Artinya sudah lama sekali dia tidak pulang ke kampungnya, hingga akhirnya dia pulang ke kampungnya. Mai pulang ke kampungnya bukan untuk menjenguk keluarga atau sanak famili dan lain-lainnya, karena memang keluarganya sudah tidak tinggal di desa itu lagi. Tetapi ternyata dia pergi ke kampungnya untuk mencari orang-orang baru yang nanti akan dijadikan sebagai TKI juga. Problemnya adalah ternyata Mai tidak menjadi TKI sebagaimana seharusnya atau semestinya. Ternyata ia diperdagangkan di sana. Dan salah satu cara agar ia bisa keluar dari perdagangan manusia tersebut, ia harus, tukar kepala. Jadi membawa TKI-TKI baru untuk kemudian bisa ia berikan kepada bosnya dan ia bisa keluar dari jeratan perdagangan manusia tersebut. Dan nama bosnya adalah Mayor Tua. Dan inilah yang menarik, di mana ketika Mai pulang kampung, ia menjalankan berbagai strategi, kebohongan, menyebarkan utopia-utopia, menjaring semua kalangan di desanya untuk ikut bekerja di luar negeri. Tentu dengan gambaran yang yang menggiurkan bagi semua orang, mendapatkan gaji besar, hidup yang layak, mengubah status di masyarakat dan lain-lainnya. Ini menarik sekali. Tentu tidak langsung teman-temannya, sahabatnya, juga masyarakat yang ada di desanya percaya begitu saja. Tapi disinilah yang menarik. Ada suatu ketegangan, jadi antara masyarakat yang awalnya tidak percaya dengan kegigihan si Mai, ditambah dengan kong kali kongnya dengan orang-orang dalam yang ada di desa tersebut agar bisa menguras sebanyak mungkin orang, menjaring sebanyak mungkin orang untuk akhirnya terjerumus ke dalam perdagangan manusia ini. Intinya seperti itu isi dari novel ini. Aku akan membahas kelebihan dari novel ini. Kelebihan dari novel Jati Sabah ini, yang pertama, bahasanya mudah dipahami. Jadi teman-teman tidak usah khawatir akan membaca novel yang menggunakan bahasa yang berat atau menggunakan alur yang sangat sulit untuk dimengerti, karena biasanya alurnya kan ada yang maju mundur seperti itu. Seperti novelnya Eka Kurniawan seperti itu. Ini tidak. Memang di awal dia langsung mengambil ending akhir. Tetapi tidak sampai berlarut-larut begitu lama, hanya sekilas, kemudian diceritakan dari awal dan akhirnya beruntut. Jadi bahasanya mudah dipahami dan alurnya juga mudah untuk kita mengerti. Yang pertama, tidak berbelit-belit intinya. Yang kedua, penggambaran dalam cerita begitu detail sehingga kita seperti menonton bukan membaca. Membaca yang baik dan tulisan yang baik itu, kita bisa seperti memproyeksikan apa yang ada di dalam novel ini. Ketika membaca novel Jati Sabah, aku nggak sulit untuk membayangkan, aku nggak sulit untuk mereka bagaimana konstruk kejadian yang ada di dalam novel ini. Aku berusaha untuk membayangkannya, berusaha untuk seperti menonton, bukan membaca. Yang ketiga, kalau kalian saat kecil tinggal di desa, seperti itu, ketika membaca novel ini, saya yakin semua ingatan kalian tentang masa kecil kalian, mulai dari bermain di sawah, di kali, kemudian berjumpa dengan sahabat lama, itu akan kembali muncul. Di novel ini sangat digambarkan begitu detail dan jelas gitu. Jadi kalau kalian punya kenangan masa lalu, masa kecil yang sangat begitu indah di desa, novel ini bisa memunculkan kembali ingatan-ingatan yang sudah lama mungkin tidak teringat. Dia akan muncul berlomba-lomba satu persatu untuk meminta diingat dan dikenang. Kemudian yang keempat, novel ini sangat dekat dengan realitas.
Jadi di dalamnya digambarkan persaingan, kemudian kebohongan, kelicikan yang berjalan beriringan dengan keluguan, kejujuran, kepolosan. Di dalamnya juga ada perselingkuhan. Intinya sangat dekat dengan realitas. Memang seperti itu yang terjadi. Bahkan terkadang realitas lebih kejam daripada apa yang ada di novel. Sepertinya ya. Kemudian novel ini berhasil menelanjangi strata sosial yang masih berlaku di dalam masyarakat. Jadi nampaknya sebenarnya kelihatannya damai-damai saja, padahal tanpa kita sadari masih ada ketegangan strata sosial, bahwa di mana yang memiliki uang dialah yang berkuasa atas segalanya. Dia bisa membeli kebenaran dengan uangnya, mereka kebenaran untuk seolah-olah menjadi benar gitu ya. Dan itu sangat digambarkan. Orang yang miskin, orang yang tidak memiliki pengetahuan otomatis selalu menjadi korban. Novel ini berhasil menelanjangi hal tersebut. Kemudian yang keenam, yang terakhir, aku suka dengan novel ini karena tidak meninggalkan kebudayaan Indonesia. Jadi memang sangat kental dengan budaya Indonesia dan juga dibumbui oleh kejadian-kejadian mistis yang memang masih sangat subur ya tumbuh di Indonesia, mulai dari adanya adegan tentang pawang hujan seperti itu, kemudian perdukunan, keampuhan sumpah, dan mistik-mistik lainnya. Menarik untuk dibaca. Namun di begitu banyaknya kelebihan dari novel ini, ada barangkali sedikit ya, secuil tambahan yang menurut aku jika ada di dalam novel ini mungkin akan lebih menarik gitu. Kalau bahasanya apa ya, kekurangan dari novel ini gitulah ya. Menurut aku pribadi, setelah pertama tadi itu sampul, yang kedua adalah ini, aku belum menemukan sisi terdalam kehidupan para TKI di luar negeri. Jadi yang digambarkan oleh Mae itu hanya sekilas, bahwa ia diperdagangkan di luar negeri, tapi aku tidak melihat secara lebih mendalam bagaimana keadaan di sana gitu. Padahal aku tadinya berharap ketika membaca novel Jati Sabah ini akan sampai ke sana, jadi seolah si Mae flashback bagaimana ia begitu semangat sampai ke luar negeri karena bayangannya akan bekerja, kemudian mampu merubah status sosial di masyarakat, tapi ternyata dia diperdagangkan, dan aku belum menemukan itu. Bagaimana Mai kemudian diperdagangkan, kemudian kenapa hal tersebut bisa terjadi, tidak terdeteksi oleh pihak yang berwajib seperti itu, kenapa mata rantai ini tidak bisa diputus, hal-hal seperti itu belum aku dapatkan gitu. Padahal awal-awal aku membaca, sebelum sampai tuntas ya, aku mengira akan sampai ke sana. Tetapi ternyata novel ini hanya sampai pada keberhasilan si Mae bisa merekrut orang-orang yang ia bohongi. Jadi lebih kepada perjalanan. Bagaimana perjalanan para TKI bisa sampai terhasut atau termanipulasi ya oleh para oknum yang sebenarnya ingin menjual mereka gitu. Mungkin nanti ada yang bisa meneruskan ya, karena ini sangat menarik sekali. Masih banyak berlaku gitu di masyarakat kita, kebohongan-kebohongan yang akhirnya sangat berdampak buruk gitu bagi orang yang dibohongi, sangat mencederai nilai kemanusiaan seperti itu. Oke, hikmah yang bisa diambil dari novel Jati Sabah ini barangkali begini. Gelap yang dirasakan oleh para TKI yang terpaksa harus merasakan ketidakadilan ini bukannya merubah status sosial, malah merasakan sakitnya diperdagangkan. Itu terjadi karena minimnya pendidikan, kemudian kurang beraninya mereka untuk berbicara. Karena kalau yang aku baca dari novel Jati Sabah ini kan
ngambil settingnya itu benar-benar di desa, dan aku melihat bahwa di situ tidak begitu kuat pergumalan pengetahuan di dalamnya. Jadi hanya sebatas untuk hidup, makan, bekerja, sehingga kelicikan-kelicikan seperti ini tidak mereka ketahui karena masih begitu polos, masih begitu benar-benar percaya kepada orang, masih begitu jujur. Jadi aku rasa warga desa itu seharusnya berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, benar-benar layak. Jadi jangan hanya untuk memompa yang di perkotaan saja, tetapi masyarakat di desa juga sangat perlu untuk diberdayakan, dikembangkan, baik soft skill maupun hard skill. Itu sangat perlu bagi pemerintah, karena pemerintah bertanggung jawab juga atas seluruh warganya gitu. Dan warganya juga pun harus menerima bola dari pemerintah, bukan hanya diam seperti itu. Karena percuma pemerintah sudah melempar bola tapi tidak ditangkap. Seperti itu. Aku rasa itu. Dan oh iya, satu lagi. Mungkin untuk pemerintah, para TKI yang memang banyak menyumbang devisa bagi negara harusnya tetap difasilitasi pendidikan. Jadi meskipun mereka menjadi TKI di sana, tetap harus ada pengajaran atau pendidikan bagi mereka. Bukan pendidikan yang bersifat formal seperti di sekolah, tapi setidaknya hukum mereka harus paham. Karena sewaktu-waktu jika mereka mengalami ketidakadilan di luar negeri, mereka dapat tahu harus kemana, pasal mana yang dilanggar, dan apakah ini melanggar hukum. Mereka harus tahu itu. Meskipun mereka di luar negeri, mereka juga masih punya hak untuk mendapatkan perlindungan serta jaminan keamanan dari negara. Jadi kepada pemerintah, tolong cukupkan mereka dengan pendidikan, agar mereka tahu dan agar mereka tidak mudah untuk dibohongi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share dan komen, juga subscribe. Terima kasih.